yang pertama kami tanyakan satu, masalah penanggulangan keriting Bapak. Yang kedua, cabai itu sudah mulai buah tapi kena apa itu, busuk apa itu, patek kalau di sana. Untuk ini patek, biasanya kami ada dua alternatif Pak. Intinya kita berbudidaya setanaman itu faktor pentingnya ada dua komponen. Tadi sudah disampaikan Pak Bagus Hananto, carilah varietas yang paling tahan. Jadi di sini banyak varietas-varietas lokal yang sudah dikembangkan oleh teman-teman kelompok tani. Jadi dari tahun ke tahun ya ini varietasnya. Varietasnya apa Pak? Yang Brenggolo Pak. Ya, jadi varietasnya juga varietas Brenggolo. Nggih. Varietas Brenggolo ini adalah yang paling tahan di desa Brenggolo dan sekitarnya. Dari sini mungkin masih berarti berjalan 15 menit Pak, matur nuwun. Sangat tepat untuk bisa kita sebelum ke lahan. Lahan sudah ada tadi dari teman-teman. Nanti kita masuk ke lahan, tapi situasinya memang 2 hari, ketiga hari ini memang panasnya alhamdulillah. Sampai ketiga hari ini sudah panas sekali. Pone seneng gone Arab saiki 51-52. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan seperti ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan, monggo Bapak Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, Mukul Dimah ikut di depan. Langsung saja saya selaku Ketua Kelompok Tani Setio Bakti mengajak rekan-rekan anggota. Intinya mau cari solusi bagaimana pembudidayaan masalah cabai. Di Ngawi sendiri juga ada tanaman cabai. Yang pertama kami tanyakan satu, masalah penanggulangan keriting Bapak. Yang kedua, cabai itu sudah mulai buah tapi kena apa itu, busuk apa itu, patek kalau di sana. Ya cuman segitu, mungkin nanti dari rekan-rekan ada yang perlu disampaikan. Kalau menurut kami seyogyanya enaknya cepat masuk di anggota kami kalau kita ke lapangan. Ya begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kaitan dengan apa itu virus keriting itu kebanyakan itu biasanya itu sistem olah tanahnya sama pH-nya itu Pak yang perlu kita perhatikan. Jadi memang awal mulanya tanaman itu menjadi tidak sehat itu dari pH-nya. Tolong nanti Bapak kalau tanam dipastikan pH-nya nanti ketemunya berapa. Nah kalau pakai kapur Pak, diupayakan yang ada biasanya kapur dolomit itu pakai yang ada MGU-nya itu Pak. Ada saknya yang ada tulisannya MGU Pak. Biasanya kita pakai syukur di toko pertanian, syukur ada kapur kita pakai. Tapi kalau bisa Pak, yang MGU produksinya gresik Pak. Jadi mumpun produksinya darah marmer, makanya jenengan bukan kapur itu, makanya repot lagi Pak. Seperti itu. Kalau di gresik itu ada kapan hari ada kajian, memang di sana produksinya batu kapur dibuat cekungan. Air dari laut itu dimasukkan di situ Pak, diendapkan sampai lama lalu diproses. Yang baik di tanaman itu seperti itu. Nanti buahnya baik di tanaman beda Pak, sama kalau jenengan pakai apa itu kapur yang kurang baik seperti itu. Jadi sebagai gambaran pengalaman, kalau di virus keriting yaitu tadi, nanti insya Allah kalau pH baik, cabai itu jarang sekali kena virus keriting. Biasanya kalau tanahnya drop, kita kan tidak tahu, syukur pupuk saja, ini muga-muga pulih, tapi tidak bisa pulih.
Jadi semakin kita nambah nitrogen, kalau tanaman tidak sehat, hama penyakit malah senang. Karena daunnya itu lembek, seperti itu. Makanya harus ada keseimbangan masalah pupuk. Utamanya sejak kecil sistem olah tanahnya. Jadi makanya yang perlu kita tahu itu di Ngawi itu kan beda Pak. Di sini tanahnya modelnya pasir Pak, di sini. Sini pasir, makanya ini kecocokan apa itu jenis cabenya mungkin di sini belum tentu cocok di sana. Ada karakter sendiri. Kalau memang di sana sudah ada cabai yang cocok mana, ya itu ngikut yang cocok saja. Cuma yang paling diperhatikan kalau kita budidaya biasanya dicek pH pada waktu olah tanah. Jadi nanti bapak-bapak bisa merasakan nanti loh ternyata setelah pH baik kita pupuk sedikit saja responnya baik. Tapi kalau pH-nya tidak dicek kita tidak bisa Pak, mengira-ngira itu tidak bisa. Kita tambah pupuk justru tanaman makin rusak seperti itu. Malah boros di biaya seperti itu Pak. Untuk ini patek biasanya kami ada dua alternatif Pak. Jenengan semerep gamping nih Pak. Gamping sing pun lembut, gamping nyar tapi sing pun lembut lho. Lah niku lah pada waktu musim penghujan disawuraken mawon ten ngene tanduran lombok sing kenging patek, cuma patek ini ku dilaki rumiyin. Nah, nggih, lek patek ini mboten jenengan nilai nular, Pak. Jadi ditelasaken pateke mungkin jenengan sawuri gamping. Kalian iki lho, Pak. Mungkin Bapak PPL sudah pernah nanti bisa Pak. Ini juga sharing. Pakai bubur California, campuran belerang sama gamping. Itu kita godok nanti kita ambil airnya. Nah, kita semprotkan seperti itu. Jadi untuk pencegahan. Jadi jangan sampai kalau kena patek kita bingung nanggulangi. Jadi kalau bisa masih pencegahan. Jadi intinya untuk patek muncul biasanya itu diikuti oleh ini loh Pak, napa? Pedut napa niku lho. Kabut. Biasanya jenengan magrib kok sepeda motor pun teles, wah niku pun. Jadi iro-irone ngoten mawon. Jadi jenengan parkir sepeda motor terlatar kok sampun ngembun. Terus enjing enten pedut. Lah niku mulai tanda-tanda mungkin selang 1 minggu ngoten biasanya timbul ngoten niku. Istilahnya nggih ilmu titen lah. Wong petani niku sing saged ilmu titen, mboten saged anu blas. Ngoten. Intinya kita berbudidaya setanaman itu faktor pentingnya ada 2 komponen, yaitu 1 tanah, soil, tempat berpijaknya tanaman. Nah, itu diupayakan tanah itu benar-benar subur. Tanah subur itu seperti apa? Itu yang digambarkan dalam kitab suci kalau kita beragama Islam ya. Surat Ar-Ra'd ayat 58. Al-A'raf ya, Al-A'raf 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biiznillah. Tanah yang subur itu akan tumbuh dengan subur tanamannya biiznillah. Jadi tidak serta-merta tanah subur itu tanpa biiznillah. Di situ yang kita harus pahami, selain kita usaha secara fisik, secara lahir, di belakang itu ada kata-kata biiznillah. Itu yang harus tidak kita lupa. Jadi suburnya tanah itu seperti apa? Ya, gambarannya baik sifat biologi, kimia dan fisiknya tanah itu bagus. Salah satu upaya untuk membuat atau mengupayakan kesuburan tanah itu yaitu kita menambahkan bahan-bahan organik, mungkin menambahkan agen hayati, mikroorganisme yang bermanfaat. Itu yang
upaya-upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah. Salah satunya lagi memanfaatkan limbah tanaman, sisa-sisa tanaman itu sebisa mungkin jangan terbuang sia-sia, kembalikan ke tanah lagi. Karena ada referensi ya, pupuk yang terbaik itu adalah apa yang ada di dalam jaringan tanaman itu. Jadi kalau tanaman itu buahnya sudah kita ambil, jaringan yang lain itu sebisa mungkin kita kembalikan ke tanah lagi untuk unsur-unsur yang terdapat dalam jaringan tanaman itu tetap masuk ke dalam tanah. Berikutnya mungkin salah satunya lagi untuk menjaga kesuburan, menjaga tidak terjadinya erosi. Itu biasanya juga banyak disepelekan. Erosi itu bukan hanya pengkikisan longsornya tanah, hilangnya tanah. Air yang keluar dari lahan kita yang keruh, kalau keluar itu salah satu bentuk erosi. Itu kesuburannya juga akan berkurang, bahkan kalau terus-menerus juga akan hilang kesuburannya. Tanpa disadari, biasanya kalau kita sedang mengolah tanah, mungkin airnya terlalu banyak, dibuang. Ya, itu kan eman-eman sekali. Ya, itu tingkat kesuburan tanah akan berkurang dan mungkin semakin lama tanah kita kesuburannya akan hilang juga. Jadi hal-hal yang seperti itu, kecil-kecil seperti itu yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kesuburan tanah. Kalau tanah itu sudah subur, nanti mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman itu hidup subur, berkembang biak di dalam tanah, otomatis segala penyakit yang akan menyerang tanaman itu sudah terkendali dengan sendirinya, karena di situ benar-benar sudah tercukupi musuh alami yang ada, yang kasat maupun tidak kasat mata. Yang kedua itu berkaitan dengan agroekosistem, jadi lingkungan pertanaman kita. Sawah kita mungkin kan di situ ada parit, ada pematang dan sebagainya. Kita manfaatkan sebisa mungkin untuk di situ ada keragaman hayati. Jadi keragaman vegetasi yang sebanyak mungkin. Jadi kalau kita tanam cabai misalnya di petaan, kanan kirinya salah satunya ada tifoidea dan sebagainya. Nanti akan di situ akan tumbuh, akan hidup, berkembang biak yang dari jenis, mungkin kalau di lapangan kita lihat ada ular, ada burung, ada kadal, ada semut, ada lebah, ada capung, ada tawon dan sebagainya, laba-laba dan sebagainya. Ini otomatis kalau keragaman hayatinya itu nanti sudah bagus, hama itu sudah tidak akan meledak dan otomatis terkendali dengan sendirinya. Jadi tanahnya yang subur, ekosistem bagus, otomatis segala penyakit terkendali, segala hama pun juga terkendali.